Ya, transformasi digital, digital transformation. Opo iki, ya, jadi integrasi teknologi digital, ya, ke semua bidang yang menghasilkan perubahan besar. Ya, jadi bagaimana mereka memberikan nilai pada pelanggan. Ya, contoh paling simpel dah. Ya, Sticky mulai sekarang absennya tidak lagi pakai map yang dioper-oper. Ya, itu contoh simpel dah, itu transformasi digital. Menghasilkan perubahan besar pada bagaimana industri berfungsi. Ya, perubahannya apa? Jadi mahasiswanya sulit untuk nitip absen. Ya, contoh kecil. Kalau Sticky kan udah kampus digital, jadi ya sulit perubahan digitalnya nggak terlalu berasa. Kalau di perusahaan-perusahaan lain itu dampaknya bisa luar biasa ya. Jadi yang awalnya ngabsennya cuma mungkin sekarang absennya pakai sidik jari, berubah semua. Ya, jadi mulai training karyawannya, lalu pembukuannya, pelaporan ke bosnya gimana, ya manajemennya, lalu kalau ada yang terlambat gimana, banyak berubah. Ya, berubah di segala lini. Padahal cuma masang absen sidik jari. Ya, kayak gitu. Nah, yang kayak gini namanya transformasi digital. Ya, itu contoh kecilnya. Ya, jadi intinya adalah penggunaan teknologi, ya penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan jalur baru untuk penciptaan nilai. Ya, sekarang kita akan ngomongin yang berkaitan dengan industri, yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, kalau tadi itu contoh transformasi digital, menerapkan teknologi digital nanti memberikan dampak yang luas. Kalau sekarang kita akan ngomonginnya secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Ya, kalau kamu lihat di situ di kalimat terakhir saya ada kode angka. Ya, di kalimat terakhir saya ada kode angka. Nanti kamu tahu kita akan ngapain setelah ini. Kelima ini adalah contoh teknologi ya yang diaplikasikan pada industri dan memberikan perubahan atau dampak yang luar biasa. Ya, itu namanya transformasi digital. Ya, jadi dia memberikan dampak, memberikan efek yang luar biasa ke industri. Nah, yang kamu cari adalah ini definisinya apa ya. Lalu contoh penggunaannya kayak gimana di industri itu? Ya, apakah ada produk, tool, aplikasi, software ya yang terkait dengan ini, ya industri apa yang sudah menerapkan kira-kira dan lain sebagainya. Ya, intinya ceritanya ke arah sana. Ya, intinya ceritanya ke arah sana. Kita bukan bicara ngoding robot pakai Arduino, nggak kayak gitu ya. Kita nggak bicara itu. Nanti kamu trauma. Ya, pernah main Pokemon Go ya? Sekarang nggak? Hah? Sekarang dulu. Sekarang trennya udah hilang ya? Ya, jadi dia menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Ya, definisinya kayak gitu, contoh nyatanya Pokemon Go. Jadi intinya ya dia buka kamera, diarahkan ke sesuatu, muncul sebuah 3D. Ya, muncul sesuatu di situ. Ya, jadi sebenarnya dia sudah punya penanda ya. Jadi kalau saya mau nyeting AR, ya misalnya di penghapus ini, ya saya setting. Jadi kalau ketemu penghapus ini baru muncul 3D-nya. Ya, namanya marker. Ya, marker. Ya. Jadi namanya marker. Jadi marker itu penandanya. Barcode ini di-scan muncul ini, kotak ini di-scan muncul rumah, ini di-scan muncul yang ini di-scan muncul tulang. Ya, jadi teknologi di belakangnya kayak gitu. Ya, sesuatu di scan muncul sesuatu yang lain, itu aja augmented reality ya. Namanya marker. Nah, yang keren itu adalah yang markerless. Markerless, nggak ada penandanya. Nggak ada penandanya. Pokemon Go pakai penanda apa? Nggak ya. Nggak. Tapi dia mainnya GPS, mainnya titik. Ya, jadi di pakerisan muncul Pikachu gitu. Jadi kamu cocok di pakerisan, Pikachu isinya. Kalau dia pakai marker, mungkin akan dagang nasi jinggonya dulu dipetakan di situ ada Pikachu sehingga kamu harus nyekian si dagang nasi jinggo. Ya, itu kalau marker. Kalau markerless enggak harus, dia pakai yang lain penandanya, dia pakai GPS. Ya. Keduanya memiliki kesamaan, jadi baik AR ataupun 3D printer itu dia pakai yang namanya penggambaran 3D. Jadi orang-orang yang belajar untuk gambar 3D sekarang sudah punya terusan baru, sudah punya pijakan baru, gambar 3D saya mau dibawa kemana?
Ya, diarahkan untuk dijadikan aplikasi AR, diarahkan untuk dicetak jadi 3D printing. Jadi kalau dulu mungkin belajar gambar 3D itu untuk desain rumah gitu ya. Ya, belajar gambar 3D itu ya untuk desain rumah biasanya. AutoCAD dan kawan-kawan. Jadi untuk ngedesain bangunan. Lalu sekarang gambar 3D bisa dijadikan aplikasi AR, bisa dijadikan bisa dicetak dalam bentuk yang kecil namanya 3D printing. Ya, apa kaitannya ke industri? Ya, apa kaitannya ke industri? Ini akan nyinggung kelompok 4 product customization. Tadi dibilang bisa nyetak sepatu. Sepatunya dicetak. Sepatunya di print. Sepatunya di print. Tadi ada juga kesehatan. Membuat sesuatu, membuat gigi, membuat kakinya, membuat apa? Ya, perancangannya. Kalau dengar-dengar tadi anaknya dicetak gitu ya. Ya, implan, macam-macam. Ya, kayak gitu. Jadi yang sulit banget dikerjakan oleh mesin-mesin besar di pabrik karena bentuknya unik, kecil banget, bikinnya enggak banyak gitu ya. Jadi bikinnya cuma perlu satu gitu aja. Kan mungkin kita pakai mesin yang pabriknya gede itu. Hanya untuk bikin satu gigi kecil gitu misalnya. Nah, itu bisa disiasati dengan printer 3D ini. Ya, printer 3D. Jadi kalau printer biasa isinya tinta yang dicoret ke kertas. Kalau printer ini isinya kayak plastisin. Isinya kayak plastisin tuh. Jadi dia akan jalan kayak gitu, yang keluar kayak plastisin. Ya, nanti dia akan nunggu untuk kering baru jadi. Jadinya kayak mainan-mainan plastik itu. Ya, kita bisa bikin apa aja. Rancang sesuatu, pengen lihat kalau dipegang kayak tangan tuh seberapa sih ukurannya. Nah, ya daripada mengandai-andai di layar, nggak dipegang langsung, bisa cetak pakai 3D printer. Ini isinya benar-benar kayak plastisin gitu. Ya, perlu listrik yang lumayan, perlu biaya yang lumayan juga. Printernya juga harganya lumayan. Ya, kita lihat harganya ya. 3D printer harga. Harga guys, harga 5 juta, 3 juta. Ya, ini bukan pensilnya doang ya. Ini bukan printernya ya. Kira-kira jutaan ya. Jutaan. Ya, banyak ya. Kira-kira kayak gitu. Sebentar, saya punya video nah yang ini. Oke, ini penjelasannya. Ya, dampaknya ke industri adalah ya pengembangan desain lebih cepat dan lebih baik karena orang ngelihat desain itu sekarang bisa 360 derajat gitu ya kalau pakai AR ya. Ya, jadi dia bisa lihat bentuk 3D-nya, digerak-gerakin pakai HP-nya, bisa keliling. Ya, juga bisa mencetak sehingga apa yang dirancang, apa yang didesain itu jadi kelihatan bentuk nyatanya. Ya, sebelum deal. Kira-kira kayak gitu. Meningkatkan output. Nah, ini saya punya video. Mana playnya nih? What's on YouTube? Ya, buka YouTube ya. Oke, apa. Sekarang bayangin, ya ada kain tenun, endak, batik daerah mana, label harganya pasangin marker AR. Jadi kalau di scan tuh muncul 3D orang lagi pakai baju itu. Wih, bayangin kayak gitu. Belum ada yang bikin, belum ada. Bayangin kalau kamu bikinnya kayak gitu, heboh, terkenal namamu. Ya, udah terkenal saya mungkin dilupain. Udah ada yang bikin kayak itu, belum ada. Padahal AR ini udah barang lama ya, bukan barang baru. Yang kamu butuhkan apa? Skill ngoding dikit aja. Ya, skill ngoding itu hanya membuat APK Android-nya dan masukin aset 3D-nya, itu aja, nggak ngoding yang enak-enak. Yang kamu lebih butuhkan adalah gambar 3D-nya itu yang jadi poin tekanannya di situ. Ya, kayak tadi dia menggambar 3D botol tuh dalamnya komposisinya, karena orang-orang males baca komposisi, bahkan nggak perlu dibaca, dia akan dibaca. Jadi dia inisiatif. Jadi kalau orang mau beli itu bisa scan, oh dalamnya ada jeruk, leci, air segala macam. Ya, itu akan pasti meningkatkan minatnya untuk beli. Mungkin beli habis minum botolnya disimpan, di scan lagi gitu ya. Ya, udah ada yang implementasi belum ke budaya-budayaan? Belum ada ya. Nggak ada. Bayangin kamu beli lawar nih, lawarnya bisa di scan. Ya, munculnya babi digorok gitu ya.
Nggak ada. Yang paling nyata kan bisa diimplementasikan di batik, kain, tenun segala macam. Ya harusnya anak-anak DGM bikinnya kayak gini. Jadi implementasi kemana, tenun, batik atau apa. Scan, yang di scan itu kan bisa label harganya. Ya, jadi scan here gitu misalnya. Scan tag muncul tuh orang pakai itu, mungkin muter gitu ya. Jadi kelihatan kalau dia pakai kain ini kayak gimana, dia pakai baju ini kayak gimana. Ya, kayak gitu. Belum ada yang bikin. Adanya apa? Ya orangnya joget-joget ya. Ya, itu yang ada. Ya, itu contoh AR. Ya, bayangin kalau ada yang implementasi. Ya, minuman apa gitu yang menginisiasi pertama kali. Saya yakin minuman yang lain kebakaran jenggot semua. Iya, pasti akan booming, langsung viral, banyak yang beli. Sama kayak Oreo Blackpink tuh. Ya, udah beli belum? Nggak kebagian? Tapi tahu kan? Tahu lah. Yang cowok-cowok cepat beliin pacarnya. Ini. Udah ada ini, belinya di Alfamart ya. Hah? Nggak dapat juga. Yang cowok-cowok segeralah belikan gebetanmu, pacarmu, jamin senang. Ya. Apalagi dapat foto gininya. Batuk. Kebanyakan makan Oreo ya. Iya. Ini belum pakai AR nih. Bayangin kalau AR ya, membernya Blackpink yang muncul kan gitu. Wih, lebih heboh lagi, lebih viral lagi. Ya, skill yang dibutuhkan lebih ditekankan adalah skill gambar 3D-nya. Ya, mobile-nya basic aja, build aplikasi, akses ke kamera, yang kayak gitu-gitu aja. Nempatin aset yang gitu-gitu aja. Ya, lebih fokus ke, lebih beratnya adalah gambar 3D-nya. Kayak gitu ya. Belum banyak yang implementasi ke produk-produk. Bayangin kalau implementasinya di mana-mana, ya, bubuk kopi gitu ya. Tadi ada kain tenun, kain batik, ya, beli lawar. Ya, yang Bali-Bali belum ada, ya. Nanti boleh ya kalau apa namanya tertarik, karena belum banyak yang implementasi, belum banyak. Kamu bisa bikin ini, bisa bikin. Oke, tutorial banyak juga di internet, Ya, berikutnya kita move ke kelompok 2, jadi itu pengaruh AR dan 3D printing ke industri. Berikutnya kita akan dengar bahas apa itu apa? Machine learning. Siap, silakan. Nama mata kuliah juga ya. Nama mata kuliah. Machine learning, maksudnya belajar. Iya. Ya, maksudnya belajar. Semua ya. YouTube, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Twitter, Facebook, wah semua gila. Ya, semua itu punya satu tulang yang sama. Kamu nyari apa, bentarnya dikasih rekomendasi apa, dah gitu doang. Semuanya. Semuanya kayak gitu. Nyari video A, sebelah kanan tuh langsung sret, yang terkait semua. Ya, nyari musik dangdut semuanya kanan langsung dangdut. Nyari metal semuanya metal. Ya, nyari apa gitu, film apa semuanya langsung yang terkait dengan itu. Ya, karena dia kenapa bisa seperti itu? Dia memanfaatkan data-data sebelumnya. Ya, jadi jauh sebelum hari ini aplikasi YouTube dan segala macam itu sudah ada, cuma belum ada fitur machine learning itu. Apa yang terjadi? Datamu direkam. Ya, jadi datamu direkam. Ya, datamu direkam. Dia kan punya history. Orang yang beli sabun biasanya juga beli sikat gigi atau odol. Bayangin, satu supermarket punya berapa histori orang belanja. Ya. Orang yang beli handuk biasanya juga beli apa? Ya. Orang yang beli mie goreng biasanya juga beli apa? Sehingga berikutnya dia sudah punya polanya, sudah punya datanya. Ya, bayangin aja simple ya. Kolom A mie goreng, kolom B-nya sayur, kolom A-nya handuk, kolom B-nya sikat gigi. Ya. Jadi apa yang pengguna cari di kolom A, munculkan juga yang di kolom B, gitu doang. Jadi
Ya, sekarang bayangin kolomnya ada banyak. Saya gambarin. Kalau misalnya kamu beli kuaci nih, habis itu biasanya kamu beli apa lagi? Beli apa? Belinya beli apa? Fix, lama mikir terus keju. Beli apa aja di supermarket? Sebutkan satu item. Sabun. Nah, kita pindah ke orang berikutnya. Kamu beli kuaci apa beli sabun yang mana? Kuaci. Selain pas waktu kamu beli sabun, kamu beli apa? Beli sampo. Sabun. Mau mandi besar ya? Nah, beli apa? Yang pernah? Beli sabun, sampo apa beli kuaci? Pernahnya? Supermarket atau mana? Sabun. Nih, ya. Waktu kamu beli sabun, selain beli sampo, beli apa biasanya? Odol. Odol. Pasta gigi ya? Gigi. Wali kali odol. Kalau orang mau ngiklan, orang mau jualan, dia harus bikin data seperti ini. Ya. Orang kalau mau ngiklan, mau jualan, dia harus bikin data seperti ini. Bahkan offline juga ngaruh. Offline juga ngaruh. Ngaruhnya di mana? Ya, jadi di peletakan raknya. Ya, kamu harus tahu orang itu kalau beli sabun, dia juga kira-kira akan nyari odol dan sikat gigi. Jadi taruh sebelahan. Lihat supermarket, sabunnya di sini, ya, odol sikat giginya jauh situ. Yang masih relate itu nggak pernah jauh dia. Nggak ditaruh sembarangan. Itu ada ilmunya. Jadi barang itu barang itu di sebelahnya adalah barang yang akan dibeli juga. Ya. Lalu atas bawah itu adalah, ya, urutan atas bawah itu adalah yang lebih banyak ngasih untung ke yang punya supermarket. Kata kuncinya adalah belajar dari data sebelumnya. Ya, contoh paling simpel adalah dia belajar dari struk belanja. Struk belanja itu nggak dibuang, diolah lagi. Ya, offline contohnya posisi barang pada rak. Online contohnya rekomendasi tadi, yang sekarang ada di semua aplikasi dan semua sosial media. Ya, kalau dia belajar dari data sebelumnya, kalau implementasi di kampus juga bisa. Jadi calon mahasiswa itu bisa misalnya ngisi atau ditanya-tanya, kamu belajar apa kemarin SMA, mata pelajaran yang disukai apa, nilai matematika dapat berapa, suka pemrograman enggak, macam-macam ditanyain. Lalu dia bisa ngomong, ya mahasiswa ini lebih baik masuk sistem komputer. Mahasiswa ini rekomendasi teknik informatika. Bisa kayak gitu. Ya, datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Datangnya dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah. Mahasiswa yang sudah kuliah dimintain datanya. Jadi kayak gitu, belajar dari data yang sudah ada. Nah, jadi kamu dimintain datanya semua, asal jurusan SMK mana, SMA mana, sukanya apa, semua dipetakan. Sehingga bisa ngasih rekomendasi ke yang mau kuliah. Ya, udah ada belum? Belum ada. Ya, jadi biasanya promosinya hanya marketing atau enggak dari Pronovis. Kayaknya belum ada kampus yang calon mahasiswa datang, saya mau kuliah dong di sini, ada jurusan apa aja, ini. Ya, idealnya saya masuk yang mana ya? Coba ngomong dulu sama robotnya. Coba isi dulu datanya. Jadi ada tampilan di monitor, dikasih beberapa pertanyaan, 20 pertanyaan, 30 pertanyaan, dijawab. Ya. Sistem merekomendasikan kamu kuliah sistem komputer. Bisa bikin kayak gitu. Ya, misalnya pertanyaan 1, SMA apa SMK? Pilih. Ya, suka pelajaran apa? Matematika, bahasa Indonesia atau apa? Pilih lagi. Ya, umur berapa? Asal dari mana? Semuanya ditanya. Lalu dicocokkan dengan data mahasiswa yang sudah kuliah. Lebih cocok ke daerah mana dia? Kasih rekomendasi. Nah, yang kayak gitu machine learning. Ya, udah ada yang bikin? Belum ada ya. Belum ada. Ya, tapi jangan nyuruh saya ya. Saya mau bikin yang ini. Ya, tapi di lawar. HR pada lawar. Berikutnya kita ke data Data analisis.
Silakan kelompok 3. Siapa yang berbicara? Wah, kamu kalau minta Yohanes maju curang ya. Curang. Ini kartu as nih. Kartu asnya, Pak. Siapa? Yohanes? Beneran? Wih. Berikutnya kita Yohanes blacklist ya. Yohanes kita blacklist. Ini udah nggak perlu saya tanya grogi apa enggak? Enggak, udah pasti. Udah pede ya. Ya, silakan sampaikan. Ini mirip sama mesin learning, jadi dia berangkat dari data. Cuma bedanya, keduanya berangkat dari data, kita berangkat dari struk belanja yang sama. Ya, bedanya kalau mesin learning itu dia memprediksi, ya, anggap dari struk belanja, dia memprediksi orang beli ini, berikutnya kira-kira dia akan beli ini. Sehingga saya harus naruh di rak, saya harus suguhkan itu sebagai rekomendasi. Itu mesin learning. Kalau data analisis, ya saya punya sekian produk. Ya, saya punya sekian produk. Ya, kok yang laku, yang sering dibeli ini aja. Ada produk yang nggak tersentuh. Ya, ada produk yang nggak tersentuh. Sebagai dagang, ya, sebagai pemilik produk, dia akan melakukan analisis. Ya, kok barang saya nggak laku. Ya, yang dilakukan kompetitor apa sih kurangnya saya. Ya, berangkat dari data. Ya, sebagai pemilik toko akan jadi pertimbangan. Bulan depan nggak usah order itu lagi, nggak laku yang kemarin. Ya, jadi pengeluarannya diarahkan ke yang sering laku. Jadi itu diperbanyak, yang ini beli dikit aja. Ya, tujuannya apa? Pengurangan biaya dan manajemen inventaris. Ya, yang lebih baik untuk memenuhi permintaan. Ya, jadi pelanggan-pelanggan yang datang ke tempat kita tuh pada beli apa sih? Oh, dia beli ini, yang ini nggak diminati. Udah bulan depan kita nggak beli itu. Ya, itu simpelnya. Tentu saja perhitungan macam-macam. Ya, sebagai pemilik toko dan juga sebagai yang punya produk. Ya, berangkatnya dari data, datanya dianalisa. Ya, kalau mesin learning dia bisa memprediksi. Ya, kita ngasih rekomendasi, kita atur posisi rak dan atur yang muncul di aplikasi. Kalau data analisis, ya bulan depan kita mau jualan ini lagi apa enggak? Ya. Profit nggak untuk perusahaan kita? Balik modal nggak kita? Ya, mikir-mikirnya ke arah situ. Ya, tujuannya apa? Pengurangan biaya. Ya, peluang pengurangan biaya. Jadi gimana biar nanam modalnya seminimal mungkin, untungnya semaksimal mungkin. Ya, bayangin kamu buka supermarket. Ya, kamu jualan aqua galon. Ya, merek A nggak laku selama sebulan. Apakah bulan depan kamu akan nambah itu merek A? Ya, dengan histori sebulan tidak laku. Ya, orang-orang yang menganalisis datanya sudah pasti. Ya, kita harus berhenti aja jualan produk A, tidak laku sama sebulan. Orang yang enggak menerapkan data analisis, dia akan, ya udah, kita belanjanya sama kayak bulan kemarin. Ya, jadi ada permainan di situ, ada analisanya di situ. Ya, ada analisanya. Contoh paling simpel ya orang dagang. Ya, mesin learning, data analisis, contoh paling simpelnya orang dagang tadi. Jadi mesin learningnya untuk prediksi, ya, menebak orang akan beli apa, ngasih rekomendasi, ngatur posisi rak, data analisis untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Gimana caranya biar saya nekan modal tapi untung saya banyak. Ya, Sticky kalau mau data analisis gimana? Ya, misalnya pengeluaran listriknya biar ditekan, 1 bulan bayar listrik 30 juta. Apa yang dilakukan Sticky kalau mau data analisis? Ya, dia nyatet, ya lab ini berapa kWh sehari, lab ini berapa, ruangan ini berapa, ya. Lalu lab ini satu hari sekian kWh, jam berapa aja yang aktif. Ya, ternyata pengeluaran paling banyak dari 50 juta bayar listrik ada pada di lab ini. Strateginya gimana? Gimana strateginya? Ya enggak ada. Nggak mungkin labnya dimatiin kan? Nah, jadi kuliah. Nah, itu dipikirin cari solusinya. Ya, upgrade komputer kah dengan spesifikasi yang ramah lingkungan? Ya, atau seperti apa? Atau jam-jam di lab itu jangan pada jam yang sore malam hari karena biaya listriknya mahal.
Jadi yang kuliah di jam itu pagi sampai sore doang, misal gitu. Ya, misalnya gitu. Kalau Sticky mau data analisis, tapi enggak sih ya, uangnya banyak. CCTV? Oh enggak. Enggak ada suara. Semester depan enggak ngajar. Jadi macam-macam dianalisis. Ya, kolam koi itu pengeluaran bayar listrik berapa sebulan? Dari 50 juta bayar listrik. BTW ini 50 jutanya ngawur ya. Saya enggak tahu berapa bayar listriknya. Ya, ngawur aja. Nah, jadi itu yang dianalisis, itu baru listriknya doang. Ya, belum lagi misalnya, karena ini kita bicara pengurangan biaya, ya, misalnya, ya, Pak Muku bayar dosen sekian nominalnya sekian setiap bulan. Ya, Pak Andika ini ngasilin apa bulan ini? Bapak ini ngasilin apa? Ini, siapa yang paling produktif? Ya, siapa nih yang mau dipecat biar berkurang biayanya? Mikirnya gitu, mikirnya ke dalam, Tujuannya pengurangan biaya. Ya, data analisis. Tentu dia akan melihat dari banyak data. Ini pengeluaran listrik saya, ini pengeluaran air saya, ini pengeluaran untuk bayar dosen saya, ini pengeluaran untuk ini. Semuanya dikaitkan tuh. Wah, seru kerjaannya. Ya, salah-salah dikit saya dipecat. Berikutnya kita ke kelompok 4. Siapa yang berbicara? Oh, siap. Kayak orangnya sama lagi ya. Iya deh. Ya. Pemain gini tetap. Ya, tadi kita bicara data, lalu AR adalah teknologi, software, kamera. Berikutnya kita bicara produk. Ya, silakan. Produk customization digital. Sekarang bayangin, ya ini mungkin belum ada ya. Kamu beli sepatu. Gambar sepatunya muter-muter gitu di webnya ya. Ya. Kamu klik nih, warnanya muncul kotak RGB itu. Bisa digeser. Mau hitam, abu-abu, merah, ganti itu. Kayak di game itu custom. Ya, klik talinya lagi warna RGB. Talinya berubah. Ya, habis itu posisi logo, mau di depan, di belakang segala macam. Adidas tuh misalnya atau Nike. Ya. Jadi tapi dia sudah tentukan mau di sininya atau di mananya, fix itu. Dia ngasih beberapa opsi. Ya, mungkin bahan, klik bahan, muncul lagi sepatunya terus muter. Ya. Terus muncul. Terus terakhir kalau udah semua selesai di custom, ya muncul total biaya. Order. Karena kenapa arahnya ke arah situ? Karena manusianya sekarang gimana ya? Makin ndak puas dengan sesuatu. Kalau orang zaman dulu, kakekmu, bapakmu kalau beli sepatu ke toko sepatu, ya dia nyari sepatu apa? Nggak banyak ngomong, ya. Cocok pakai beli. Coba sekarang. Pakai sepatu. Mbak, yang talinya gini ada enggak? Yang nggak ada logonya ini ada. Ya, kalau orang zaman dulu nggak ada, cocok tetap dibeli. Coba sekarang. Mbak, sepatunya udah cocok, udah pas ya. Harga juga udah cocok. Hanya karena sesuatu yang kecil gitu aja mungkin ya. Bisa aja dibeli. Ya, bisa pulang, kamu browsing lagi, coba beli online. Ya. Online nggak ada, belinya di luar negeri. Nggak ada juga, nggak jadi beli sepatu. Gitu zaman sekarang. Bukan lagi yang nyari sepatu hitam sampai udah cocok, udah bayar. Ya, itu generasi sebelum kita. Kalau zaman sekarang nggak kayak gitu ya. Ya, dikit aja ada sesuatu yang nggak disuka, ya dia akan cancel barang itu. Makanya sekarang merupakan tantangan bagi industri gimana caranya bikin yang full customize. Ya, nyari sepatu warna merah, ya merahnya merah marun, merah muda, merah darah, merah apa? Ya, kalau industrinya bikin duluan sepatunya, dia bisa rugi, nggak laku sama sekali. Ya, jadi kalau bikin duluan salah, nggak dibikin, nggak jualan. Caranya gimana? Tantangannya, contohnya tadi, baju. Ya, jadi ada menunya di webnya, mau warna apa? Bisa geser RGB semua yang bulat dulu. Ya, naruh sablon di mana? Di kantong, di belakang, di depan, bisa diklik geser. Ya, custom semua, jumlah kancing berapa, segala macam. Ya, habis itu terakhir muncul order, misalnya sebulan lagi selesai. Ya,
Saya yakin yang ini walaupun nunggu sebulan akan mau ditungguin daripada keliling capek-capek nyari yang sesuai di otaknya dia dan nggak nemu-nemu. Ya. Kalau kamu nemu dagang apapun, pakaian yang bisa di full custom, walaupun nunggu sebulan, pasti manusia zaman sekarang mau. Ya, jangankan sebulan. Ya, belanja dari luar negeri 2 bulan aja nyampe ditungguin. Manusia zaman sekarang kayak gitu. Kalau manusia zaman dulu beda. Beli sepatu apa? Sepatu putih. Ke toko sepatu nemu yang putih, dipakai, harga cocok, beli. Zaman sekarang gimana? Beli sepatu putih, lihat dulu teman-teman pakai sepatu merek apa. Ya, ini ori apa KW Super atau apa. Ya, terus dipakai nyaman apa enggak? Ya. Macam-macam, harganya dilihat, dibandingin sama yang online. Ya. Brand ini di YouTube berapa sih subscribernya? Ya, brand ini punya IG enggak? Oh, macam-macam, capek ya. Capek. Mau beli sepatu buat diinjak aja buka IG dulu. Sehingga muncullah tantangan ini. Ya. Sehingga muncullah tantangan ini. Product customization yang memanfaatkan teknologi digital. Ya, di web juga bisa. Jadi yang paling gampang ya di web, bikin banyak pilihannya. Terakhir kita, ini jamnya nggak berasa, lagi 20 menit. Ya, terakhir kita ke kelompok 5, siapa yang berbicara? Oh, siap. Ini pasti murid kesayangannya Pak Ngurah atau Pak Gong Eka ya? Enggak? Pak Gong Eka? Udah dapat tak kuliah sensor? Udah, lulus? Lulus. Siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa waktu itu? Iya, waduh dilupain dosennya. Lupa? Oh, lupa ya. Siap. Ya, silakan disampaikan. Nah, kalau robot dan sensor itu posisinya di mana? Ya, dia ngambil kerjaan di mana, gantiin orangnya. Analisis data tadi, ya, lalu ada software, lalu ada tadi ada product customization, ya, jadi macam-macam. Robot ini ngapain? Robot ini gantiin orangnya, gantiin manusianya. Ya, saya kasih video. Nah, videonya bagus nih. Semoga mau ya. Mana nih? Ntar yang ini tak pause. Oke. Tadi disebutin ada 7 karyawan. Kerjaannya ngapain? Benerin robotnya. There are 7 staff, maintain the robot, bukan kerja jadi hoteliernya, bukan kerja jadi karyawan hotelnya. Enggak, benerin robot kerjaannya. Ya, jadi yang nyambut itu robot, yang bawain tas tadi robot, sampai di kamar ada robot untuk asisten. Nyalain TV, nyalain lampu, apain. Tadi disebut ya, in the future robot itu bisa ngasih rekomendasi. Apa itu machine learning? Dia akan belajar dari kegiatan-kegiatan manusia itu kalau check-in. Mungkin kalau masuk pertama, mungkin orang itu akan menyesuaikan AC, ya, atau buka jendela, atau nyalain TV, atau kunci pintunya, atau ngapain. Itu urutan semua itu, ya, dari data-data pengunjung, ya, interaksinya sama dia akan direkam, dipelajari jadi pola. Sehingga baru kamu masuk buka pintu, dia akan nanya, jendela, kordennya mau dibuka apa enggak? TV-nya mau dinyalain apa enggak? Ya. AC-nya biasanya segini, apakah kamu setuju dengan AC segini? Ya, kamu belum ada ngomong apa-apa tuh, udah ditanya kayak gitu. Dia tahu urutannya. Udah ada di Jepang. Ya, gantiin manusia. Kenapa? Pengurangan biaya. Ya, gaji karyawan UMR, gaji robot berapa? Nggak ada, bayar listrik aja. Iya, UMR-mu pakai dibayarin listrik itu udah mahal, udah banyak UMR-nya. Sekarang bayangin tuh karyawan hotel berapa, biaya gajinya berapa, tinggal masukin untuk bayar listrik, jalan hotelnya. Ya, yang paling ngeri sebenarnya tong sampah tadi itu, mukanya ngeri banget. Ya, Jepang udah ada yang kayak gitu.
Ya, Japanese hotel run almost entirely, hampir semuanya dioperasikan oleh robot. Ya, ngeri ya, ngeri gimana? Ya, jadi DT itu apa? Kesimpulannya, ya, DT itu mengarahkan perusahaan sepanjang perjalanannya. Ya, perusahaan kita mau ke arah mana nih? Adopsi teknologi apa aja? Gimana caranya? Ya, kalau kita mau jualan Coca-Cola yang ada augmented reality-nya gimana caranya? Itu dia mengarahkan, memberi arah. Ya, memperluas analisis tentu aja kita mau ngurangi biaya apa, mau nekan apa, manfaatnya apa, risikonya apa. Ya, kalau kita adopsi itu. Ya, itu DT. Penyelarasan strategi bisnis dan penyelarasan operasi yang lain. Ya, jadi segalanya sesuai dengan definisi di awal tadi akan memberikan dampak yang cukup luar biasa, dampak besar ke perusahaan. Ya. Hotel yang sama sekali belum ada robotnya mau mengimplementasikan teknologi robot dan sensor, berubah semua. Berubah. Ya, perubahannya nggak kecil, besar-besaran. Ya, sampai karyawannya tega untuk di PHK. Awalnya dia pasti robotnya satu dulu, ya, perlahan-lahan diganti. Ya, nggak mungkin langsung semua karyawannya dirumahkan, robot kerja, nggak mungkin kayak gitu. Pasti pelan-pelan. Ya, mungkin nganterin tas aja dulu. Ya, mungkin di ruangan dulu standby gitu. Sampai akhirnya si front office bisa diganti. Dan kenapa harus dinosaurus kan gitu ya? Nggak ramah bintang 1 gitu. Ya, robotnya dinosaurus yang di depan. Ya, itu DT, digital transformation, intinya pengaruh teknologi digital yang merubah ya proses bisnis, yang merubah kegiatan aktivitas di industri. Yang tren zaman sekarang ada 5 yang cukup besar dan sedang terjadi dan kamu sebenarnya sudah merasakan manfaatnya. AR, 3D printing, machine learning, data analisis, gempa ya? Enggak ya? Ya, ya? Enggak, soalnya saya goyang-goyang di kursi. Ya enggak bisa diam-diam soalnya. Oke deh, berhubung slide-nya juga udah habis, yuk kita ngabsen ya.